dong biar rumahku bersih. Halo. Halo. Apa kabar nih? Udah lama gak ketemu. Iya nih. Aduh Bung, ini aku habis dari rumah tadi, habis bersih-bersih aku tuh. Salib dulu sini. Ya ampun, sumpah tanganmu basah banget. Masa? Iya. Wah, gimana nih? Kamu kenapa emangnya? Aku kurang tahu juga, sering juga sih kayak gitu tangan aku. Aduh, itu kayaknya harus ini deh, ada perawatannya deh. Mungkin sih ya. Mm-mm. Deh, aku juga mau bilang nih sesuatu, tapi jangan marah nih. Apa? Itu ketiak kamu basah mungkin habis dari luar kah? Hah? Iya, kok basah sih? Oh my god, aku malu banget. Aku nggak tahu sih, aku tadi udah pakai deodoran sih, tapi kok masih basah ya, basah banget. Malu, gimana ini? Bagaimana kalau kita cari dokter aja? Dokter, Iya. emang dokter bisa Ke klinik Diamond Beauty. kayak gini. Ke klinik Diamond Beauty aja mungkin bisa. Di situ kan ada dokter SPKK-nya. Oh my god, aku takut. Ini aku nggak. Ini aku biasanya sering sih basah gini. Aduh, Bung, gimana ini? Ketiak kok bisa basah gini ya? Aku sih tahu itu ada info di klinik Diamond Beauty kalau nggak salah. Iya, tahu. Mana itu? Di jalan ada Irma Suryani. Aku waktu itu scroll di IG sih awalnya. Katanya di situ bisa tuh botox buat ketiak basah gitu. Sumpah bisa dibotox? Iya, serius. Wah, kita harus ke sana sih kalau gitu. Iya sih, aku juga mau periksain tangan aku juga. Ini kenapa Iya, kasih terus ya. Iya. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain ya. Iya, aku juga jarang aktivitas yang gimana gitu. Ya udah, kita langsung ke klinik Diamond Beauty, mau nggak anterin aku? Ayo. Udah, ayo. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Dr. Okta, spesialis kulit dan kelamin. Hari ini saya mau membahas tema yang mungkin banyak dikeluhkan sama teman-teman di luar sana, dimana tampil percaya diri tanpa keringat yang berlebihan. Teman-teman, sebetulnya kan berkeringat itu sesuatu hal yang wajar ya, tapi ada beberapa gangguan yang membuat kita tidak nyaman dengan keringat ini. Misalnya adalah keringat kita terlalu banyak atau yang disebut dengan hiperhidrosis. Hiperhidrosis ini yaitu gangguan kelenjar keringat sehingga jumlah yang dikeluarkan lebih banyak daripada normal. Pada laki-laki lebih dari 20 mg per menitnya dan pada perempuan lebih dari 10 mg per menitnya. Nah, gangguan yang lain yaitu kalau teman-teman biasanya pernah melihat ada warna di bagian lipatan bajunya, misal warna kekuningan atau kehijauan, itu juga salah satu gangguan dalam berkeringat. Jadi keringat kita menghasilkan keringat yang akhirnya tercampur dengan bakteri sehingga menimbulkan warna. Itu yang disebut dengan chromhidrosis. Kemudian jika keringat kita mengeluarkan keringat dan tercium bau yang tidak sedap, itu juga merupakan suatu gangguan yang disebut dengan bronkhidrosis. Gangguan yang terakhir adalah anhidrosis, yaitu keringatnya sangat sedikit atau tidak berkeringat. Untuk mengatasi gangguan keringat ini, biasanya kita mengenal dengan penggunaan deodoran. Apakah cukup dengan hanya menggunakan deodoran? Nah, sebetulnya ada perbedaan antara deodoran dengan antiperspiran. Pertama, saya akan jelaskan dulu. Antiperspiran ini mengandung garam aluminium yang akan memblok pori yang menghasilkan zat keringat tersebut sehingga produksi dari keringatnya lebih sedikit. Sedangkan deodoran biasanya mengandung suatu bahan kosmetik yang berupa parfum atau pewangi dan juga berfungsi untuk mengurangi baunya. Jadi deodoran dengan antiperspiran itu sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Nah, untuk penggunaannya, apakah kita butuh antiperspiran atau deodoran, harus kita kenali apakah kita keringat berlebih saja atau keringat berlebih dan berbau. Jika memang teman-teman mengalami keringat berlebih dan berbau, berarti lihat produknya apakah mengandung bahan antiperspiran dan deodoran sekaligus. Di sini saya juga mau menyampaikan tips untuk menggunakan antiperspiran dan deodoran. Pertama, penggunaannya digunakan pada saat malam hari ya teman-teman, karena kerjanya akan lebih efektif pada saat malam hari.
Kemudian rajin membersihkan ketiaknya, bersihkan dari bulu-bulu dan kotoran. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menggunakan deodoran atau antiperspiran segera setelah dicukur. Jadi harus diberi jarak minimal 3-4 jam setelah dilakukan pencukuran. Jika teman-teman sudah menggunakan antiperspiran dan deodoran dengan maksimal dengan cara yang tepat, tapi keringatnya tetap mengganggu banget nih, kita punya jalan yang lain, yaitu bisa menggunakan botox juga loh. Terapi hiperhidrosis dengan menggunakan botox ini sangat efektif karena bisa bertahan selama 6 bulan dan hasilnya sangat memuaskan untuk pasien. Untuk prosesnya hampir sama seperti botox pada wajah, jadi obat botox akan kita suntikan pada area yang mengalami kelebihan keringat. Bisa di area ketiaknya atau di area telapak tangan atau telapak kaki juga. Pengobatan lain selain dengan antiperspiran, deodoran, dan botox bisa juga menggunakan obat minum. Namun penggunaan obat minum ini agak kita hindari karena punya efek samping yang juga banyak ke tubuh pasien. Efek samping yang biasanya muncul seperti mulut terasa kering, kemudian sembelit dan kesulitan buang air kecil. Jadi buat teman-teman yang punya masalah dengan ketiaknya basah, tangannya basah, dan kakinya suka basah, bisa ke klinik Diamond ya, bisa konsultasi dulu, ketemu kita di sini. Nanti kita akan jelaskan tahap pengobatan mana yang dibutuhkan dan biayanya berapa. Yuk teman-teman bisa kunjungi kita di klinik Diamond Beauty ya, Jalan Ade Irma Suryani nomor 7 Malang, atau klik reservasi di link di atas ini.